nggak sih Anda kepikiran gimana ya? Satu tanggal aja, bisa jadi saksi begitu banyak momen penting yang mengubah dunia. Nah, hari ini kita mau coba bedah tanggal 28 Oktober. Dari sumber-sumber yang ada, kita lihat tanggal ini tuh jadi titik temu banyak hal. Ada idealisme, kebangkitan negara, ancaman tirani juga, sampai pergeseran kekuatan global. Misi kita kali ini, coba cari apa sih benang merah di balik semua peristiwa kunci ini. Oke, kita bongkar yuk. Ya, ini menarik sekali. Karena kalau kita perhatikan, peristiwa-peristiwa ini kan walau beda waktu, beda tempat gitu ya, tapi seolah-olah mereka tuh saling nyambung, saling bicara soal gimana sih otoritas yang sah itu, didapatkannya gimana, dipertahankan, atau malah bisa runtuh gitu aja. Kayak potret dinamika peradaban modern kita lah dalam satu hari. Oke, kita mulai dari yang paling awal ya, tahun 1886. Di New York, patung Liberty diresmikan. Ini kan aslinya hadiah dari Prancis ya. Simbol persahabatan plus peringatan 100 tahun kemerdekaan AS. Tapi yang menarik nih, dari catatan Anda, maknanya itu cepet banget berubah. Jadi simbol harapan buat imigran, mother of exiles gitu. Apalagi lokasinya pas banget di gerbang utama imigrasi. Dan ironisnya, yang bangun juga banyak pekerja imigran ya. Betul sekali. Dan secara global, Liberty ini ikut mengukuhkan citra Amerika Serikat sebagai penyebar ideologi kebebasan. Bukan cuma soal kekuatan militer atau ekonomi aja. Nah, evolusi maknanya ini dari sekedar kado diplomatik jadi ikon harapan personal buat jutaan orang, itu contoh bagus banget. Gimana sebuah simbol itu bisa hidup, bisa diartikan ulang, sesuai sama realitas sosial yang ada saat itu. Di Praha 1918, tanggal yang sama persis, Cekoslovakia merdeka. Lepas dari Kekaisaran Austro-Hungaria. Katanya terinspirasi dari 14 poin Woodrow Wilson, Presiden AS waktu itu. Poin mana ya yang paling ngaruh di sini? Terutama itu poin soal hak menentukan nasib sendiri bagi bangsa-bangsa. Self-determination. Itu jadi landasan ideologis yang kuat banget buat banyak negara baru pasca PDI, termasuk Cekoslovakia. Mereka ini sempat jadi contoh sukses loh demokrasi parlementer di Eropa antar perang. Walaupun negaranya akhirnya pecah ya, tahun 93, tapi pecahnya damai. Dan fondasi demokrasi liberal yang ditanam tahun 1918 itu ternyata kuat, bertahan di negara penerusnya, Ceko dan Slovakia. Jadi warisan nilainya itu lebih awet dari negaranya sendiri. Tapi, wah ironis ya, cuma selang 4 tahun, 1922 di Itali, tanggal 28 Oktober malah jadi saksi peristiwa yang kontras banget. Ada March on Rome, aksi besar-besaran fasisnya Mussolini itu kan. Ini bukan kudeta militer biasa ya, lebih kayak pengambilan alih kekuasaan yang semi-legal gitu. Tepat. Justru momen kuncinya itu di sekitar tanggal 28 Oktober itu. Jadi Raja Victor Emmanuel III, dia kan ditekan tuh. Tapi dia menolak buat tanda tangan dekret keadaan darurat. Padahal itu buat melawan para kemeja hitam pendukung Mussolini. Nah, keputusannya ini secara efektif ya buka jalan buat Mussolini jadi Perdana Menteri. Kejadian 28 Oktober 1922 ini jadi peringatan dini yang, mengerikan sih, soal rapuhnya institusi liberal. Apalagi kalau elit penguasanya ragu-ragu buat mempertahankan konstitusi. Ini jadi presiden suram, penanda awal era fasisme di Eropa. Serem juga ya. Nah, dari Eropa kita geser ke Asia Tenggara. Tahun 1928, di Batavia, sekarang Jakarta, Kongres Pemuda II melahirkan Sumpah Pemuda. 3 ikrar penting itu. 1 tumpah darah, 1 bangsa, 1 bahasa persatuan. Bahasa Indonesia. Sumber Anda nyorot ini unik katanya. Upaya bangun bangsa, nation building sebelum negaranya berdiri, state building. Kenapa unik ya? Iya, unik. Karena biasanya kan negara dulu terbentuk, baru kemudian kesadaran bangsanya dibangun. Ini dibalik. Kesadaran kebangsaan, idenya didahulukan. Dan soal penetapan bahasa Indonesia itu, wah, itu langkah strategis yang cerdas banget. Akarnya kan Melayu pasar ya, tapi dianggap netral secara etnis. Beda sama kasus Cekoslowakia tadi, yang ada isu bahasa dan etnis. Indonesia justru pilih jalan konsensus lewat bahasa, buat mengatasi potensi pecah belah. Ini contoh bagus penggunaan soft power, kekuatan lewat gagasan, yang inklusif dan visioner banget buat nyatuin keragaman kita.
Oke, yang terakhir, kita lompat lagi ke 1956, krisis Suez lagi panas-panasnya nih. Presiden Mesir, Nasser, kan nasionalisasi terusan Suez. Nah, di tanggal 28 Oktober ini, intelijen AS, menurut catatan Anda, nyimpulin kalau invasi Israel ke Mesir udah nggak bisa dihindari. Mobilisasinya udah besar-besaran. Dan bener aja kan, sehari setelahnya, invasi terjadi. Terus disusul Inggris dan Prancis. Betul. Krisis Suez ini, wah, titik balik geopolitik besar. Gede banget dampaknya. Tekanan dari dua kekuatan baru, Amerika Serikat dan Uni Soviet, itu kuat banget. Akhirnya maksa Inggris sama Prancis yang notabene kekuatan kolonial lama buat mundur. Nah, ini secara definitif mengakhiri era dominasi Eropa Barat, mempercepat dekolonisasi di mana-mana, dan mengukuhkan dunia bipolar, AS dan Uni Soviet yang dominan. Buat AS sendiri, ini jadi awal keterlibatan permanen mereka di Timur Tengah. Nanti dikukuhkan lewat doktrin Eisenhower itu. Sementara Nasser, meskipun kalah secara militer, justru jadi pahlawan nasionalisme Arab. Jadi kalau kita coba tarik benang merah dari kelima peristiwa di tanggal 28 Oktober ini ya, kayaknya kita lihat ada pertarungan gagasan yang terus berulang gitu ya. Ada harapan soal kebebasan, penentuan nasib sendiri, kayak Liberty, Cekoslovakia. Tapi di sisi lain ada bayang-bayang penindasan, kayak March on Rome itu. Terus ada model persatuan yang inklusif, kayak Sumpah Pemuda, tapi ada juga nasionalisme yang konfrontatif, kayak di Suez, yang sekaligus jadi penanda gesernya kekuatan dunia. Benar sekali. Dari peresmian simbol harapan, ya kan, sampai runtuhnya klaim kekuatan kolonial lama, tanggal 28 Oktober ini kayak mikrokosmos gitu, pergulatan membentuk dunia modern kita. Nah, ini mungkin bisa jadi bahan renungan juga buat Anda di rumah. Kalau kita lihat kerapuhan institusi, terus pergeseran kekuatan yang drastis di tanggal 28 Oktober masa lalu itu, pelajaran apa sih yang kira-kira bisa kita ambil buat memahami tantangan terhadap demokrasi dan keseimbangan kekuatan global yang kita hadapi sekarang ini?